Om Swastiastu. Om Awigunam Astu Yunama Sidam. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai asal-usul manusia hingga mitigasi pandemi secara modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Nadia Pratiwi dengan 4 digit NIM belakang 1054. Adapun materi yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama, asal-usul manusia menurut agama Hindu, yang kedua, Pancasrada, yang ketiga, COVID-19 dalam pandangan Hindu, dan yang keempat adalah pengobatan Yusada dalam menghadapi COVID-19. Latar belakang dari pembahasan saya. Menurut ajaran agama Hindu, kehadiran manusia di dunia bukanlah suatu kejadian yang tidak direncanakan, melainkan sebuah bagian penting demi mencapai keselarasan. Manusia dipandang sebagai entitas terpenting karena memiliki kemampuan untuk bernalar atau ida, bertutur atau sabda, dan bergerak atau bayon. Akan tetapi, saat manusia dikuasai oleh sifat rajas atau hasrat dan tamas atau kegelapan batin, harmoni dalam diri sendiri atau buana alit akan dan seluruh alam semesta atau buana agung mulai terganggu. Timbulnya wabah COVID-19 secara agama dapat ditafsirkan sebagai teguran atau hasil perbuatan sebelumnya atau biasa yang disebut dengan karma pala. Akibat perbuatan manusia yang barangkali sudah melewati batas dalam memanfaatkan alam demi kepentingannya sendiri. Yang pertama adalah asal-usul manusia menurut agama Hindu. Dari segi asal kata, istilah manusia datang dari bahasa Sanskerta, yakni manu, yang artinya berpikir atau bijaksana, serta sya, artinya keturunan. Maka dari itu, secara harfiah, manusia dimengerti sebagai keturunan dari Manu, sosok leluhur atau nenek moyang awal manusia dalam setiap periode waktu atau kalpa. Sosok Vyasambu Manu yang merupakan Manu pertama dipercaya diciptakan melalui pemikiran suci Dewa Brahman yang kemudian menyatu dengan Satarupa. Lalu, manusia dalam pandangan Hindu diterangkan dengan sebutan buana alit atau jagat kecil. Manusia dinilai sebagai gambaran utuh dari alam semesta atau buana agung, di mana raga fisiknya tersusun dari gabungan 5 unsur dasar yang disebut Panca Mahabhuta. Manusia sebagai buana alit, yang pertama, Pertiwi, yaitu unsur padat, direpresentasikan sebagai tulang dan daging. Kedua, Apah, unsur cair, direpresentasikan sebagai darah atau zat cair raga. Yang ketiga, Teja, unsur panas, direpresentasikan sebagai suhu badan dan metabolisme. Yang keempat, Bayu, unsur udara, direpresentasikan sebagai nafas. Dan yang kelima, Akasa, unsur ruang, direpresentasikan sebagai rongga badan. Topik berikutnya adalah mengenai Pancasrada yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Pancasrada adalah 5 pilar keyakinan dalam agama Hindu. Bagian-bagian Pancasrada terdiri dari yang pertama, Brahma, atau keyakinan terhadap adanya Tuhan. Umat Hindu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta berada dalam kendali Tuhan. Bahkan itu sebuah pandemi, suka duka, ataupun yang lainnya. Yang kedua, Atman, keyakinan pada percikan suci dari ide Sang Yang Widi Wasa atau Brahman. Atman merupakan sumber kehidupan yang sifatnya kekal. Pemahaman bahwa aku adalah Atman memberikan kekuatan mental bagi pribadi agar tidak terjerumus dalam ketakutan yang terlalu besar, khususnya pada saat masa pandemi. Yang ketiga, karma pala atau hukum sebab akibat. Ini adalah bagian yang penting dalam meninjau COVID-19.
Munculnya wabah diyakini sebagai hasil dari aktivitas manusia yang merusak keseimbangan alam. Perilaku eksploitatif terhadap lingkungan memicu karma pala berupa bencana kesehatan. Yang keempat, punarbawa atau kelahiran kembali. Keyakinan ini memberi perspektif jangka panjang bahwa kehidupan saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri demi kelahiran yang lebih baik dan mencapai kebebasan. Yang kelima, moksa, kebebasan tertinggi. Tujuan akhir ini dicapai dengan menyatunya Atman dengan Brahma. Dalam masa pandemi, pencarian kedamaian batin melalui meditasi dan yoga merupakan langkah yang paling tepat. Materi yang ketiga adalah COVID-19 dilihat dari pandangan agama Hindu. Dalam sastra Hindu, fenomena wabah penyakit yang menyerang secara massal dikenal dengan istilah Gering Agung atau Sasab Merana. Fenomena ini bisa terjadi atas beberapa faktor. Yang pertama adalah keseimbangan alam. Pandemi dilihat sebagai bentuk kemarahan alam akibat dominasi sifat rajas atau serakah dan tamas atau lambat dalam diri manusia, sehingga sifat satwam atau harmoni tersisihkan. COVID dianggap sebagai tanda bahwa dunia sedang mengalami proses pembersihan atau penyengker untuk mengembalikan keseimbangan antara Buana Alit dan Buana Agung. Lalu, pendekatan yang bisa dilakukan menggunakan Loka Samta Sukhino Bhavantu dengan mantra Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Nirmana, Sarve Badani Pasyantu, Masjid Sukha Bhavet. Om Santi 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 Om, yang artinya semoga semua berbahagia, semoga semua terbebas dari kelemahan, semoga semua melihat kebaikan, dan semoga tidak ada korban kesedihan. Dalam konteks COVID-19, ini diwujudkan melalui tanggung jawab sosial seperti mengikuti arahan pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Dan materi yang terakhir adalah pengobatan usada dalam menghadapi COVID-19. Sistem pengobatan tradisional Hindu di Bali yang termaktub dalam berbagai lontar usada menawarkan solusi dalam menghadapi COVID-19. Usada berasal dari kata Ausadi yang berarti tumbuhan berkhasiat. Pengobatan Hindu tidak memisahkan antara aspek medis dan aspek religius. Dalam lontar usada Taru Pramana, terdapat beberapa tumbuhan yang dipercaya meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, jahe dan kunyit sebagai antiinflamasi dan penghangat tubuh. Yang kedua, tulsi atau selasih, dikenal dalam Ayurveda sebagai ratu herbal untuk kesehatan pernapasan. Dan yang ketiga, madu dan jeruk nipis, digunakan untuk membersihkan saluran tenggorokan dari lendir berlebihan atau kalpa. Nah, selain obat fisik, Usada menekankan pentingnya kesehatan mental melalui tapa atau yoga. Yang pertama ada pranayama. Teknik mengatur nafas dalam yoga yang sangat relevan untuk memperkuat paru-paru dan organ yang diserang oleh COVID-19. Dan yang kedua adalah mantra. Mengucapkan mantra seperti Gayatri Mantram atau Mahamrityu Jaya Mantram diyakini memberikan vibrasi positif yang meningkatkan frekuensi energi tubuh sehingga energi imun bekerja lebih optimal. Baik, sekian materi mengenai asal-usul manusia hingga mitigasi pandemi secara modern menurut agama Hindu. Semoga informasi yang saya sampaikan itu bermanfaat. Saya tutup dengan Paramun Santi. Om Santi 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 Om.